khususkan untuk para tamu undangan biasa. Jadi model prasmanan kayak biasa nih ngoten niku. Prasmanan kayak biasa nih ngoten niku. Ada ruangan yang memang untuk keluarga. Ruangan yang khusus untuk kerabat, misalkan dari pihak keluarga itu ada Bu Mase, Bu Adie, Bu pokoknya sing hubungan kerabat. Itu diletakkan di ruangan tersendiri. Ditulisi VIP. Ini kalau pun beda, gitu. Dalam satu gedung, tapi ruangannya beda, sesuai dengan tingkat kedekatan dengan tuan rumah. Nah, makin sing misalnya lebih kenal dekat dengan tuan rumah, itu nanti juga akan beda lagi. Kemarin misalnya antar morotuwo kok, misal besan gitu, besan sing lanang, besan wedok, wis kenal plek misalnya gitu. Oh, saya cimali malah lagi. Wis gak didekatan ruang VIP. Dekat tenggane kamare besane dhewe kono, guyonan dhewe wong loro malah ngoten biasane. Malah tenggane kelas sing VVIP ngoten. Nah, itu analogi bagaimana tuan rumah itu akan menjamu tamunya itu sesuai dengan tingkat kelayakannya. Nah, begitu pula di surga, itu nanti juga akan begitu. Orang masuk surga itu nanti juga akan disesuaikan dengan tingkat kelayakannya. Ono sing tingkatan umum, ono sing tingkatan rondo spesial. Semakin akrab seseorang itu dengan Allah, itu nanti derajatnya akan semakin tinggi dan diletakkan di surga yang lebih tinggi, lebih istimewa. Nah, semakin kemudian seseorang itu mengenal Allah dengan semakin dekat, semakin mendalam, ya nanti tingkat jamuannya juga nanti akan lebih istimewa lagi. Makanya nanti sampai puncaknya nanti ketika manusia itu langsung ibaratnya tamu langsung diterima oleh tuan rumahnya langsung, dijamu langsung oleh sang tuan rumah. Lah Allah itu sebagai sang pemilik surga. Makanya kalau dengan ibadah amal yang kita jalankan itu nanti juga semuanya dapat pahala. Podo-podo sembahyang kabeh. Katakanlah di sini tadi sholat jamaah maghrib semuanya dapat pahala. Tapi nilainya berbeda-beda. Ono sing oleh biji loro, ono sing oleh biji telu, ono sing oleh biji limo, ono sing oleh biji 8, macam-macam. Nah, tingkat nilai tadi itu yang menjadikan mereka menjadi tamu yang berbeda-beda nanti di surganya Allah. Nah, ini kalau jenengan lek nggur sekedar nguber surga ngoten wis paling gampang. Pokoknya la ilaha illallah niku wis berarti sing nggawa kunci surga kan. Cuma engko surgane sing kelas piro, nah niku sing siji-siji, ana sing namane rondo emperan, ana sing namane rondo mulya titik kan ngoten iki. Macam-macam. Jadi niki kalau jenengan disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi wa amalul jannah bi qadri ma turiduna fiha al maqam. Oleh kula jenengan niki kepengin tenggene surga niki makomnya atau derajatnya tinggi, maka perhatikan kualitas ibadahnya. Jadi setiap amal kebaikan itu nanti mendapat pahala, cuma besaran nilai pahalanya itu ditentukan oleh tingkat kualitasnya, tingkat kekhusyuannya. Itu nanti yang menjadi pembedanya. Niku sing kalau ingin kita bahas tentang dawuh Imam Syafi'i tentang 5 perkara. Wonten malih dawuh selanjutnya saking Imam Syafi'i juga. Wa an Syaqiqi al-Balkhi annahu qala. Imam Syafi'i niki menyampaikan satu pernyataan, talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Imam Syafi'i niki mencari 5 perkara dan menemukan 5 perkara tadi itu di dalam 5 perkara yang lainnya. Yang pertama, talabna tarkad dunubi fawajadnahu fi sholatid duha. Jadi Imam Syafi'i niki goleki carane ben iso ninggalno dosa. Itu ternyata ditemukan di dalam sholat duha. Jadi tolak natarkan dunub, golek-golek
cara isone ninggalno dosa niku ya napa, ternyata fawajadnaha mongko nemu sapa kita fi sholatid duha ing dalam sholat duha. Jadi sholat duha ini ternyata iso meninggalkan dosa. Napa kok saged ngoten? Nggih karena ngeten iki secara logika mawon. Bahwa sholat duha itu kan dilakukan di pagi hari. Di nopo kurang lebih 10 menit setelah terbitnya matahari. Artinya bahwa di dalam mengawali hari, ngawiti dino, itu ketika wong nglakoni salat duha, itu diharapkan bahwa di awal perjalanan hidupnya di hari itu diawali dengan menyambungkan diri kepada Allah. Sehingga kedepannya itu diharapkan selalu sambungan tadi itu sebagai modal awalnya. Modal awal memulai hidup perjalanan di hari itu diawali dengan menyambungkan diri atau nyambungnya jiwa ini dengan Gusti Allah lewat simbol sholat duha. Sehingga nanti ke depan atau perjalanan selanjutnya itu diharapkan cek ben gak jauh-jauh dari ridhonya Gusti Allah. Makanya kemudian disebutkan di sini Imam Syafi'i menyatakan bahwa meninggalkan dosa itu ternyata ditemukannya di dalam sholat duha. Sehingga melakoni perjalanan hidup di pagi hari diawali dengan eling Gusti Allah, nanti selanjutnya itu melakoni elek eling Allah, melakoni elek eling Allah. Tadi kasih itu karepe ngoten. Kurang lebihnya begitu. Ya. Selanjutnya wa talabna dia al-kubur. Goleki sapa ingsun dia al-kubri ing padange alam kubur, fawajadnahu fi sholatil lail. Nah, dadi nek golek padange alam kubur niki cepen padang, cepen jembar, maka fawajadnahu fi sholatil lail ing dalem salat bengi. Jadi salat dalu niki ternyata di antara khasiate iso madangno alam kubur. Karena alam kubur itu nek mboten dipadangi kanthi amal soleh, di antaranya nggih salat dalu ngeten niki. Kenapa kok salat dalu yang ditunjuk sebagai alat untuk madangi alam kubur? Karena salat dalu niki dudono betapa seseorang itu memiliki tingkat keimanan yang di atas rata-rata. Wong gelem soro-soro tangi. Salat dalu ini dalam arti salat sing dilakoni setelah bangun tidur. Bukan salat sing sadurunge turu. Walaupun salat sebelum tidur itu juga boleh, tetapi lebih utama ketika bangun tidur. Kenapa? Karena ada tingkat kesulitannya. Lek tangi turu, bengi-bengi tangi gelem tangi, terus nyempatkan diri untuk nang jeding terus salat itu butuh perjuangan ekstra. Dibanding dengan ngelakon ini sadurunge turu itu jek luwih enteng sing sebelum tidur. Tapi ini wis kadung turu kemudian nyelakno gelem tangi gelem sholat itu lebih tinggi nilainya. Nah, sehingga wong sing nglakoni sholat dalu yang setelah bangun tidur ini menandakan bahwa tingkat keimanannya itu di atas rata-rata. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang sing gelem nglakoni salat dalu sing direwangi rekoso tadi itu diletakkan di makom derajat yang mahmuda, terpuji. Karena memang di atas rata-rata. Nek sing umume wong dalu niku wis enak-enak wong turu. Kalaupun ngilir itu ya wis ngoyo tok ya. Ngono terus turu maneh. Iki sing umum. Nek sing orang di atas rata-rata, orang-orang yang berkualitas itu enggak. Bangun kemudian sholat. Bar sholat walaupun tidur lagi enggak masalah. Yang penting nyelakno sholat. Nah, orang-orang semacam itu yang kemudian dijanjikan oleh Allah maqamam mahmuda. Nah,
akan diangkat nanti derajatnya di makom yang terpuji. Kenapa? Karena sholat yang sebegitu beratnya saja diperhatikan, apalagi sholat-sholat yang wajib gitu loh. Ya, sing fardu wis karuan itu fardu. Wah ini sholat sunnah. Tur nglakoni ini yo gak ringan. Kok gelem soro-soro nglakoni ngono? Itu berarti makomnya terpuji. Makanya punya fadilah iso madangi alam kubur. Yang ketiga, watolabna jawab mungkar wa nakir fawajadnu fi qiraatil Quran. Dan ketika Imam Syafi'i ini mencari jawaban pertanyaan mungkar nakir fawajadnahu fi qiraatil Quran, maka beliau mendapatkan itu ternyata di dalam aktivitas membaca Quran. Jadi membaca Quran itu termasuk fadilah nanti bisa memudahkan seseorang untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Apa pertanyaan mungkar nakir? Man rabbuka. Yang paling penting itu pertanyaan mungkar nakir adalah man rabbuka, siapa Tuhan. Nah itu nanti bisa dijawab dengan kejiwaan seseorang. Ketika di alam dunia wong niki sering maca Quran, fi qiraatil Quran. Karena napa? Karena Al-Quran itu sebagai kalamullah, sebagai dawuh Gusti Allah. Sehingga ketika sering dibaca, itu berarti otomatis dia menjalin hubungan dengan Allah. Disebut membaca surati Gusti Allah. Maka di sini kemudian mempunyai fadilah untuk bisa gampang jawab pertanyaan mungkar nakir. Wa talabna ubur sirat. Lan golek sapa ingsun ubur sirati ing liwate dalan siratal mustaqim. Fawajadnahu fi shaum. Terus Imam Syafi'i golek cara untuk iso ngliwati sirat, niki bahasa kiasan ya. Artinya untuk mempermudah melewati sirat mustaqim atau jembatan sirat yang kita sering kenal sebagai jembatan yang terbuat dari rambut satu dibelah 7 nih kok. Itu ternyata bisa ditemukan fisaumi yang dalam poso. Jadi wong niku nih membiasakan diri dengan berpuasa, baik puasa yang Ramadan maupun puasa sunnah, khususnya puasa sunnah, itu nanti akan menjadi lebih mudah dalam meniti siratal mustaqim. Kenapa? Karena dia nanti akan lebih, bahasanya ini lebih tajam gitu, paling ngaran. Wong poso niku dia sedang melatih diri untuk menahan hawa nafsu, sehingga wong nek kulino mengendalikan hawa nafsu itu nanti dia akan punya sudut pandang yang sangat jernih, sehingga bisa tampak jelas endi sing ajaane nafsu, endi sing memang iki perintah Gusti Allah. Itu nanti akan tampak jelas bagi mereka yang terbiasa mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu itu nggih cara wujud nyatanya yang berupa poso tadi itu. Nah, sehingga ketika seseorang niki wau dalam kehidupannya sering berpuasa, puasa sing dalam rangka untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena puasa itu kan kayak macam-macam, ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Ada puasa umum baru sekedar gak makan gak ngombe, ini nanti kualitasnya juga masih belum maksimal. Puasa sing khusus ini ya puasa sing mengendalikan anggota tubuh ini jiben tidak jatuh dalam kemaksiatan lah. Di fase ini, di fase wong poso sing khusus niki wau. Nah, disinilah kemudian disebut sebagai poso sing latih mengendalikan hawa nafsu. Nah, di level inilah seseorang itu nanti jiwanya akan mendapatkan ibaratnya niku alarm. Ketika ada dorongan yang sifatnya itu bujukan hawa nafsu, itu nanti alarmnya akan bunyi. Nah, sehingga
dia dengan mudah bisa menghindari ajakan hawa nafsu. Nah itu yang kemudian digambarkan sebagai nguatan siratal mustaqim menjadi gampang. Karena nguat siratal mustaqim ini gampang kebreset ya, soalnya gampang kebujuk hawa nafsu. Jadi makanya fadilah wong poso diantaranya adalah gampang nguat ten siratal mustaqim. Yang terakhir wasodaqoh, bisomi wasodaqoh. Ini poso dan sodaqoh ternyata gitu. Jadi golei dalan untuk nguatan siratal mustaqim itu ditemukan di dalam puasa dan sodaqoh. Wa talabna dzilal arsy fawajadnahu fil khalwah. Lan golei sapa ingsun dzilal arsy ing ayub-ayube arsy fawajadnahu fil khalwati ing dalam khalwat. Jadi golek apa gitu, ayub-ayubane arsy niku maksudnya naungan. Nah, naungan. Jadi wonten masa di mana ketika manusia ini masuk di alam akhirat itu dikumpulkan di satu tempat yang dinamakan padang mahsyar. Di padang mahsyar itu digambarkan mataharinya itu didekatkan sehingga suasana sangat panas sekali, tur menungso sak dunya niki nglumpuk dari siji di tempat itu. Gambarannya ngoten ceritanya. Nah di saat itu dibutuhkan naungan, napa ibaratnya payung lah, payung untuk melindungi dari panasnya terik matahari itu. Nah termasuk diantara payung yang bisa menaungi seseorang itu disebut dzillal arsy, naungan dari arsy itu. Itu ternyata ditemukan oleh Imam Syafi'i itu di dalam khalwat. Di dalam khalwat itu dalam kesendiriannya. Di dalam kesendiriannya ketika dia menghindar atau menjauh dari keramaian itu nanti terus fadilahnya mendapatkan naungan sangka arsy. Jadi gini di hakikatnya nggih matuk gitu. Jadi khalwat itu adalah satu proses di mana seseorang itu nyepi, bahasanya khalwat atau uzlah. Sebagaimana yang dulu pernah dialami oleh Kanjeng Nabi, niku ngalami uzlah atau khalwat, itu beliau nyepi ten ngene gua Hira nggih. Ten gua Hira itu dalam rangka menjauhkan diri dari kebisingan hidup di kota Mekah. Di mana kota Mekah waktu itu masih zaman jahiliyah, penduduknya wis gak karu-karuan. Nabi Muhammad khalwat ten ngene gua Hira, menyepikan diri. Ya, cara bahasa saniki niku diarani napa? Meditasi. Itu untuk menenangkan diri, untuk menjernihkan jiwa. Cara ibaratnya sering-sering kula gambarkan banyu niku lek butek nggih. Nek kepengin dadi bening mana ya dinepno. Dinepno niku berarti dimenengno, wis teko didekek meneng ngoten mawon kan akhire kotorane menep. Terus jadi bening. Nah jiwa manusia juga begitu. Ketika jiwa ini terkotori oleh berbagai macam urusan A, B, C, D, E dan sebagainya, wis berkecamuk di dalam alam pikirannya dan hati ini wis gundah gulana, cemas, khawatir dan sebagainya semacam itu namanya kotor. Jiwanya sedang mengalami kekotoran. Nah itu nek kepengin bening jiwanya harus meneng. Jadi semuanya nanti itu menep. Nah proses itu disebut meditasi kalau sekarang. Kalau dalam bahasa agama disebut khalwat. Nah, ini penting kalau niku meditasi. Kalau khususnya ketika sedang dalam keadaan ruwet, dibutuhkan khalwat atau khalwat. Mungkin kalau ngomong meditasi udarane niru Buddha. Wis khalwat itu namanya khalwat. Selanjutnya makalah yang ke-23. Qala dawu sapa Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niki memaringi makalah, ra'aitu ningali sapa ingsun jami al akhilai
ing sekabehane pira-pira kekasih ai alistiqo itu tegese pira-pira kanca. Falam ara mongko ora ningali sapa ingsun khalilan ing kekasih Abdul kang luwih utama min lisani ketimbang saking jaga lisan. Wa kam baina abdin sakata tasawunan anil kadzib wal ghibah wa baina abdin sakata listilai sultanil haibah alaih. Jadi ini dawuh saking Sayyidina Umar yang memberikan bahasa kiasan ngeten nggih. Jadi Sayyidina Umar ini nanti ngendika bahwa saya melihat dari sekian banyak teman, itu tidak ada teman yang paling utama kecuali menjaga lisan. Nah, ini kalau cara bahasa rondo angel, bahasa kiasan. Maksud menjaga lisan itu tidak ada konco, artinya begini, bahwa lisan kita itu kan yang selalu membersamai kita, makanya selalu ngancani awake dhewe itu ya lisan kita ini. Maka kemudian terus dianalogikan bahwa konco yang paling utama itu adalah menjaga lisan. Karena sekaligus dengan lisan itu kula jenengan niki iso menjadikan seseorang itu jadi konco atau jadi musuh niku ya tergantung dari lisan kita. Nek lisane terkendali, omongane yo tertata, gak ngawur, yo akan banyak yang menjadi teman kita. Tapi nek lisane tidak terjaga, omongane ngawur, gitu. Nah pemalih kok terus senengane merendahkan, menyalahkan, gitu, terus akan musuhi kuliah. Karena sekaligus ngeten, kenapa lisan ini kok dianalogikan sebagai teman? Karena wong itu bisa dinilai, bisa dilihat karakternya itu dari temannya. Seorang teman itu, teman ini apian, gampangan dan sebagainya, maka orang yang berteman dengan dia itu nanti pasti yang frekuensinya sama. Karena hukum alamnya itu begitu, mau berteman karib atau bersahabat itu pasti ada kesamaan-kesamaan yang menjadikan mereka itu cocok sehingga terus menjadi teman karib. Makanya terus kalau ingin menilai seseorang itu lihatlah sahabatnya. Sahabatnya ini model wong yo nopo. Nah, makanya di sini kemudian diistilahkan menjaga lisan itu sebagai temannya itu karena ya dengan lisannya itu seseorang itu nanti akan bisa dinilai orang ini karakternya bagaimana, berpendidikankah atau tidak, itu nanti juga akan terlihat dari lisannya, dari cara bicaranya, dari cara dia mengambil bahasa yang dipakai itu kata-katanya bagaimana, misalkan itu semua nanti bisa dinilai. Oh ternyata ini orang berpendidikan, oh ternyata ini orang biasa, oh ternyata ini orang sing sombong. Itu kan terlihat semua dari omongan-omongannya, dari lisannya. Makanya tidak ada teman yang lebih utama kecuali atau dibanding dengan menjaga lisan. Karena dengan ucapan lisan itulah kita ini bisa dinilai karakternya dan sekaligus bisa menjadikan orang lain itu menjadi musuh atau menjadi teman ya karena lisan. Makanya sampai wonten unen-unen al-lisanu kasyayf, lisan itu bagaikan pedang. Jadi ini buatan pinter-pinter jaga lisan isok memenggal seseorang. Apa malah di zaman saat ini medsos niku nih buatan pinter-pinter jaga karu-karuan. Yang kedua waro'aitu jami'al libasi, waro'aitu lan ningali sapa ingsun jami'al libasi sekabehane penganggo pakaian. Palam aro mongko ora ningali sapa ingsun libasane penganggo abdul kang utama minal waro saking wirai. Jadi dawuh Sayyidina Umar yang kedua, tidak ada pakaian
dari sekian banyak pakaian yang aku lihat, yang paling utama dibanding dengan sikap atau sifat warok. Warok ini wirai. Wirai itu salah satu istilah yang dipakai dalam dunia tasawuf. Orang yang wirai itu adalah orang yang selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Subhat itu apa? Subhat itu sesuatu yang belum jelas halal haramnya. Duit nemu, itu termasuk subhat. Ini halal atau haram, itu juga subhat. Jadi perkara-perkara yang samar-samar, yang meragukan, itu ditinggalkan, itu namanya meninggalkan subhat. Nah, sikap yang semacam itu disebut sikapnya orang yang wirai. Nah, sikap yang wirai ini adalah sikap yang paling utama ketika dinisbatkan atau dianalogikan sebagai pakaian. Artinya yang menghiasi diri manusia itu yang paling utama adalah dengan menjaga atau mempunyai sikap wirai. Itulah penampilan ya, tampilan manusia yang paling utama. Karena wong niku nek wirai, jaga sesuatu yang masih subhat. Ini berarti jadi kok sami dengan orang yang sholat tahajud tadi. Punya tingkat keimanan yang di atas rata-rata. Jogo perkara sing samar-samar dijogo aja sampai dikonsumsi, apalagi sing jelas haram wis pasti dijauhi. Makanya diibaratkan sebagai pakaian tadi itu, pakaian itu minangka penghias, penghias agar penampilannya menawan, agar penampilannya bagus, itu kan pakai pakaian. Di menungso niku nek gawe pakaian sing apik yo ketok rontok wibawa kan ngoten. Lah untuk menampilkan jiwa manusia ben derajate munggah itu ya menggunakan sifat wirai tadi itu, yaitu mengembangkan sikap berhati-hati dalam menjalani atau khususnya mengkonsumsi hal-hal yang masuk ke dalam dirinya. Kira-kira ini kurang jelas halal harame, maka lebih baik ditinggalkan. Itu namanya sikap wirai. Qala Rasulullah, dalam hal ini kata Nabi dawuh li Abi Hurairah maring sahabat Abi Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang wirai, maka kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Jadi ini dawuh Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing dadi wong kok wirai, maka dia akan menjadi orang yang paling giat ibadahnya. Kenapa? Ya, karena dipastikan dia pasti jauh dari keharaman. Karena nek sing ngremeng-ngremeng didoi ya kemana sing jelas-jelas peteng, misalnya ngoten iki. Makanya orang itu, kenapa Kanjeng Nabi kok menyebut wong sing wirai itu orang yang paling giat ibadahnya? Karena dipastikan wong wirai itu dia jauh dari keharaman. Nah, kenapa wong sing adoh dari keharaman itu kok pasti orang yang giat ibadahnya? Karena dengan jauhnya dia dari keharaman itu menjadikan dia akan menjadi enteng dalam beribadah. Makanya termasuk kula jenengan niku nek nglakoni ibadah kok berat sekali, itu karena kegandolan dosa, kegandolan perkara haram. Dosa sing disengaja atau tidak disengaja itu sing menjadikan kita berat nglakoni dosa. Karena ngamal itu sesuatu yang suci, sesuatu yang baik. Kalau kita masih kotor itu yang menjadi berat nanti masuk di wilayah kesucian. Makanya Kanjeng Nabi ini menyatakan bahwa wong nek wirai itu nanti akan menjadi orang yang paling giat ibadahnya, karena wong wirai itu jauh dari keharaman.